Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Kita ketemu di renungan harian GKI Kuitang ini, Senin tanggal 8 Juni 2020. Firman Tuhan akan kita renungkan terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 demikian. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku. Kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia." Dari firman Tuhan ini, tema atau pokok pikiran kita pada kesempatan ini berbunyi, Tuhan kekuatan dan nyanyianku. Tuhan kekuatan dan nyanyianku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, adalah satu kesempatan bagi pemusik, komponis untuk menciptakan lagu bila ada satu peristiwa besar yang terjadi, apalagi peristiwa mendunia. Seperti lagu perjuangan bangsa kita, ada lagu berjudul Hari Merdeka, lagu Selendang Sutra, lagu dari Tanah Batak berjudul Butet. Kalau Butet ini dinyanyikan saudara-saudara, bagi kami yang sudah senior-senior, yang sudah usia, barangkali sangat menyentuh perasaan dan bisa meneteskan air mata, terkenang akan perjuangan revolusi yang menghadapi tentara sekutu dan banyak pejuang kita yang gugur. Demikian pula ada peristiwa mendunia dalam rasa duka. Apakah kita tahu lagu yang berjudul We Are the World, We Are the Children? Kapan dan untuk apa nyanyian ini digubah? Nyanyian ini digubah terjadi pada saat bencana gempa di bumi Afrika yang menewaskan ratusan ribu orang, terkena di daerah miskin, sehingga tempat tinggal mereka itu luluh lantak dan mereka semua sangat menderita. Kalau saya cari saudara-saudara, lagu ini rupanya digubah oleh Michael Jackson. Saudara-saudara, apakah kita mengingat juga lagu yang berjudul Candle in the Wind? Lagu yang digubah oleh Elton John. Dia nyanyikan saat pemakaman Ratu Diana. Lagu ini sangat menggugah pada saat itu. Terkenang bagaimana Ratu Diana dalam satu kecelakaan tewas. Dan pada saat pemakamannya, lagu ini digubah oleh Elton John, Candle in the Wind. Saudara-saudara, wabah COVID-19 sudah bencana mendunia. Maka sudah banyak juga nyanyian yang digubah, yang dinyanyikan berkenaan dengan virus corona ini. Baik di negeri kita ingat almarhum Didi Kempot yang sudah menggubah menyanyikan satu lagu dalam rangka COVID-19, maupun lagu yang digubah oleh penyanyi-penyanyi dunia karena wabah ini sangat menyentuh, menyengsarakan banyak manusia, banyak bangsa di dunia ini. Itulah lagu untuk dunia. Itulah lagu kenangan-kenangan duniawi yang pada zamannya sangat menyentuh hati kita, tetapi tidak lama setelah itu dilupakan.
Namun berbeda dengan nyanyian karena karya Tuhan. Tidak seperti nyanyian untuk kenangan atau kesenangan dunia tadi. Nyanyian karena perbuatan tangan Tuhan, sungguh Dia berkuasa, mengandung power, memberi kekuatan, penghiburan, pengharapan, memberi semangat hidup. Ada suatu nyanyian yang kita sudah baca tadi dari Keluaran 15 ayat 1 dan ayat 2 yang digubah oleh Musa setelah bangsa Israel dalam pimpinannya keluar dari perbudakan Mesir. Mereka menyanyi. Musa mengajak bangsa itu menyanyi. Aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penumpangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Karena begitu mengagumkan keselamatan itu, mereka bebas dari perbudakan, lalu melalui laut Tibrau yang terbelah, disusul oleh pasukan Firaun, dan setelah umat Tuhan semua menyeberang, maka laut itu menyatu kembali. Pasukan perwira-perwira Mesir dicampakkan dengan kuda dengan keretanya ke dalam laut, ditenggelamkan. Bagaimana tidak, Musa begitu kagum dan menggubah nyanyian ini. Ada 3 pokok saudara-saudara yang ingin saya angkat dari nyanyian ini, yaitu Tuhan kekuatanku, Tuhan mazmurku, Tuhan keselamatanku. Saudara-saudara, soal kekuatan, soal kekuasaan, soal keselamatan, manusia pernah membusungkan dada, menyatakan kekuatannya yang tak terkalahkan. Seperti Hitler, tetapi akhir hidupnya lalu dia bunuh diri. Hampa kekuatannya. Negara Jepang pernah berkuasa di Asia. Mereka menghancurkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Ternyata Amerika balas menghancurkan Jepang dengan bom atom yang mengisyaratkan, yang menyatakan kekuasaan dunia ini sementara. Sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita diingatkan ada Tuhan yang lebih berkuasa. Saat dunia ini semua bangsa digetarkan oleh serangan virus corona, menggoncangkan kekuatan bangsa-bangsa. Lalu di mana kekuatan yang sejati itu? Saudara-saudari yang terkasih, nyanyian Musa tadi menggema terus. Gemanya terus makin kuat yang berbunyi, Tuhan kekuatanku, Tuhan nyanyianku, Tuhan keselamatanku. Sudah jutaan nyanyian yang digubah karena merasakan perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan terus berkarya, maka nyanyian untuk Tuhan juga akan terus digubah, diciptakan. Nyanyian karena karya Tuhan dengan berbagai tema. Ada tema pujian bagi Tuhan, ada tema pengharapan di dalam Tuhan, ada tema doa syukur bagi Tuhan, ada tema permohonan kesaksian kebesaran Tuhan, ada tema pujian penyertaan Tuhan, ada tema ungkapan iman untuk setia kepada Tuhan. Saya tergugah saudara-saudara dengan satu nyanyian yang berjudul Tuhanlah Kekuatanku. Dalam buku nyanyian kita PKJ 307 yang berbunyi demikian. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Di manakah kekuatan kita? Kekuatan kita
kekuatan manusia, kekuatan bangsa-bangsa rapuh. COVID-19 tidak takut kepada pasukan yang bersenjata dengan canggih. COVID-19 tidak bisa dilawan dengan pesawat tempur yang paling canggih. Semua bangsa digoncang. Kekuatan tubuh jasmani kita rapuh, fana. Belum lagi dengan sakit penyakit yang lain. Jantung bermasalah, lutut tidak bisa ditekuk lagi bagi kita yang sudah lansia. Kadar gula harus dikontrol. Ditambah lagi sekarang katanya virus corona itu sangat rawan bagi usia tua. Kemana kami yang sudah usia tua ini mendapat kekuatan? Saya teringat saudara-saudara, teman-teman saya yang sudah lansia. Agar kita menyadari kekuatan bagi kita. Saya menyapa oma-oma saya di STW Karya Kasih. Sungguh oma-oma, kekuatan kita adalah Tuhan. Saya ingin menyapa teman-teman lain. Di sebelah selatan di sana ada Ibu Ani Gosana, ada Bapak Petrus dan Ibu Petrus Sende, ada Bapak Martin di Sindangkarsa, ada Bapak Melianus Selan. Di mana kekuatan kita Bapak Ibu? Ada Ibu di daerah Cililitan, Ibu Asmitar Mahfud, Bapak dan Ibu Setsoan, Ibu Muhadi Simatupang, Ibu Laurentin Bakri, Bapak dan Ibu Benito Franciscus. Di mana kekuatan kita? Jantung yang sudah tidak utuh, lutut yang sudah goyah. Saya menyapa lagi Ibu di lingkungan 5, Ibu Susilo di lingkungan 5, Ibu Lina Jajang, Bapak dan Ibu Albert Hasibuan di Jakarta Selatan, Ibu Mesak, Ibu Neti Angmedah. Ini ibu kekasih saya yang dulu pada mudanya kami bersama-sama ikut berkiprah dalam pelayanan Jemaat GKI Kuitang. Saya ingin menyapa juga kekasih teman saya, Bapak dan Ibu Antoni Wi, Ibu Nurhayati Adu, Bapak dan Ibu Budi Handoko, Bapak dan Ibu Slater, Ibu Asa Sumarlan, Bapak dan Ibu Dwi Sunuharjo. Di mana kekuatan kita? Saya ingin menyapa lagi 1 ibu, 2 ibu di daerah Tegal Alur, Ibu Tio Ersip, Ibu Bun Nio, ini sudah 90 tahun ibu ini di Tegal Alur. Kalau kita perjamuan kudus ke rumahnya, dia masih mau semangat dengan nyanyi. Tapi giginya sudah habis, sehingga berbicara juga sudah tidak jelas. Saya ingin menyapa ibu kekasih kami, Ibu Diana di Pos Kapuk Muara. Saya ingin menyapa juga ibu kekasih kami di Wisma Jaya, Ibu Boham, Ibu Damanik. Saya ingin menyapa juga ibu kekasih kami di daerah kami di lingkungan 8-10, Ibu Yogiarti Tobing, Bapak dan Ibu Yansen Silalahi, Bapak dan Ibu Frankie Setiadi, Bapak Niran. Di mana kekuatan kita? Kekuatan kita, pujian kita, sumber bahagia bagi kita. Saya ingin juga menyapa kekasih saya ini, Bapak dan Ibu Tunggul Siagian, Ibu Rondang Siagian. Satu lagi, ibu yang begitu berkesan bagi saya, usianya sudah 86 tahun, Ibu Sari Prayudi Darmo Utomo. Dan masih segar sekarang kelihatannya, tapi sudah sangat tua, yaitu Bapak Ferry Inggamer, Ibu Mariatun Binosano, Ibu Maita, Bapak dan Ibu NS Kebarek di Wisma Cendrawasih. Semua teman-teman saya ini sudah lansia, yang dulu sempat
berlelah-lelah dalam pelayanan jemaat kita di GKI Kuitang. Dan masih banyak teman-teman lain yang tidak saya sebutkan di sini. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, manusia jasmaniah ini boleh semakin merosot, namun iman kami, percaya pengharapan kami di dalam Kristus dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara, marilah kita menyanyi, karena ada kekuatan lebih dari yang kita pikirkan, ialah Tuhan dalam Kristus Yesus. Baiklah kita menyanyi, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, kepada siapakah ku gentar. Seolah-olah saudara-saudara lagu ini begitu progresif, tetapi dalam tradisi lagu ini dinyanyikan oleh komunitas Taise di Prancis dengan nada yang begitu menyentuh hati, meresap di dalam hati, bahwa Tuhan kekuatanku, Tuhan nyanyianku, Tuhan keselamatanku. Jikalau Tuhan di pihakku, siapakah menjadi lawanku? Saya ingin juga menyapa teman-teman yang masih muda. Penatua Teddy Lubis, Saudari Gresianti Lohonoman, Penatua Yanti Hutagalung. Saatnya sekarang kalian tampil dalam usia yang masih relatif muda. Namun jangan lupa, kekuatan kita sesungguhnya ialah dari Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan kami, bersama masyarakat negeri kami ini, kami dalam kekhawatiran, kecemasan karena wabah COVID-19. Namun kami mohon, ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, mengarahkan segala usaha untuk memutus wabah COVID-19 di seluruh dunia, khususnya juga di tanah air kami ini. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah keselamatan kami, Tuhan nyanyian kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.